Ya punya. Menurut ulama, Imam Qurtubi menjelaskan bahwa Al-Fatihah ini dinamakan surat Al-Fatihah karena membuka bacaan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi kitab Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah juga sebagai bacaan wajib dalam rakaat sholat. Jadi kalau sholat kita lupa membaca Al-Quran, maka Fatihah ayat tidak membaca Fatihah, maka rakaatnya ditambah karena dianggap tidak sah, tidak kurang rakaatnya, kurang sempurna ya. Karena wajib. Kalau surat itu bacaan surat setelah Fatihah ada di rakaat mana Bu? Rakaat pertama, rakaat kedua. Nah ini sunnah. Kalau kita lupa baca Quran, baca surat Quran pada rakaat 1 kedua, tidak usah sujud sahwi, nggak apa-apa Bu. Ya punya. Karena itu sunnah, tapi nggak dapat pahala sunnahnya gitu. Nggak dapat pahala sunnah dalam bacaan Quran, tapi sunnahnya, sholatnya tetap sah. Alhamdulillah. Oke, kemudian menurut umul kita disebut juga sebagai induknya Al-Quran. Induk itu pusat, pokok, sentral. Jadi semua yang tadi saya sampaikan bahwa semua Al-Quran itu kalau dikumpulkan saripatinya ada di Al-Fatihah. Bangun ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seindah Ibu Sriati suaranya. Alhamdulillah. Bismillah, dengan bismi, dengan menyebut. Pada itu nama ya. Ada kalimat yang tidak tertulis di situ. Zikrullahnya tidak disebutkan. Ya, langsung maknanya bismillah dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Makna Ar-Rahman Maha Pengasih apa Bu? Semua makhluk Allah dapat nikmat Allah, dapat rahmannya Allah. Jadi apa? Kehidupan di dunia ini itu udah dapatkan dari rahmannya Allah. Rahimnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat nanti. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Tapi rahmannya Allah semua manusia dapat, semua makhluk Allah dapat. Ya, yang bernyawa, yang tidak bernyawa itu semua mendapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hakikatnya adalah bahwa kalau kita meyakini, kalau kita menghayati makna bismillah, ya, kita sudah memasrahkan semua yang kita lakukan itu untuk Allah. Kita selama ini kan sering melakukan sesuatu dengan baca bismillah kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi penjiwaannya kita sampai mana? Dijiwai enggak? Padu muni baik. Asal ini kata Ustaz membaca bismillah untuk mengawali sebuah pekerjaan sebaiknya dengan baca bismillah. Nah, kita hayati bahwa sesungguhnya saat kita membaca bismillah, kita sedang memasrahkan, kita sedang tawakal bahwa apa yang aku lakukan ini lillah. Tidak bisa aku lakukan, saya akan makan. Gak bisa saya ngangkat sendok kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hakikatnya seperti itu ya. Jadi luar biasa. Bismillah ini dalam banget maknanya ya. Jadi kita sedang duduk di sini ini ya karena Allah, karena rahmatnya Allah. Ya benar. Kita bisa ngaji bareng, kita bisa sempat hadir, kita bisa melangkah, bisa bangun dari sana menuju ke sini, ini karena rahmat Allah. Alhamdulillah. Ini bukti apa? Keimanan kita terhadap Allah. Ukuran
keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari kata bismillah kan, pasrah. Artinya apa? Saya akan mengawali pekerjaan saya karena Allah. Apapun itu. Kita bangun tidur. Apa yang kita lakukan, Bu? Kita baca doa. Alhamdulillah. Ada Allah di situ. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita melakukan sesuatu dengan membacakan bismillah. Ya, kita mengawali aktivitas kita dengan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menyadari hal yang seperti ini, insya Allah, ya, kita akan berupaya untuk selalu sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan kepada kita. Nah, sayangnya banyak tidak dihayati. Baca bismillah, iya, baca, tapi tidak dihayati. Maka kalau ini ke bawah ke pasar, ya, kalau di pasar, ya, banyak orang-orang yang kemudian berjualan kemudian tidak jujur, ya. Kalau dibawa ke pemerintahan, banyak orang-orang yang kemudian tidak amanah. Karena apa? Karena faktor kecil kan, yang kita bismillah tidak dihayati dalam kehidupan kita. Kalau dicermati, dihayati, insya Allah apa yang kita lakukan kita akan mengingat dan Allah akan tuntun kita. Alhamdulillah. Yang kedua, ayat kedua, Ar-Rahim dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Ini lebih luas lagi. Maha penyayang, bukan hanya ngasih. Ya, kalau tadi Ar-Rahman itu ngasih. Jadi Allah kasih semua makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini, dikasih semua. Gak ada yang gak dikasih hidup, gak ada yang dikasih rezeki, gak ada yang gak dikasih nikmat, semua dikasih. Burung pagi hari pergi meninggalkan sarangnya, pulang dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang, bawa makanan untuk anaknya yang ditinggal di sana. Itu. Apalagi cicak, itu cicak di dinding, kan kira-kira dapat makan apa gitu ya. Tapi Allah kasih. Jadi kalau kita manusia kemudian berkeluh kesah, susah hidup, susah rezeki, susah apa, itu tidak menghayati makna bismillah. Ar-Rahman, meragukan sifat kasihnya Allah. Ar-Rahman, Allah kasih semua. Yang kemudian tidak kita dapatkan apa? Diri kitanya yang menutup, ego kitanya yang menutup. Rahmat Allah itu datang. Apa yang kita tutup? Rasa tidak syukur kita. Saat seseorang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, maka disitulah akan tertutup nikmat-nikmat yang lain. Percaya nggak, Bu? Bisa Ibu, ada introspeksi sendiri aja lah. Oh iya ya, saya tuh dulu pernah dapat rezeki ini, tapi kok saya nggak bersyukur. Hanya ada kita mendapatkan sesuatu sepertinya sempit hidup ini, sepertinya nggak ada rezeki ya, sepertinya Allah tuh nggak memberikan keluasan kepada kita. Padahal dari diri kita itu, diri kita sendiri yang tidak bersyukur. Padahal Ar-Rahman, semua dikasih, mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang tidak percaya sama Allah. Bahkan binatang pun dikasih nikmat, dikasih rahman, diberi sifat rahman. Allah itu memberi kepada seluruh makhluk. Rahmatan lil alam. Rahmatan lil alam itu semua. Tumbuhan juga dikasih. Ya. Maka pada saat bumi gersang, Allah turunkan hujan, ya, maka akan tumbuh kembali lagi pohon-pohon yang tadi daunnya sudah rontok, bahkan ini tanahnya sudah terbelah-belah, pecah-pecah. Jadi kalau kaki pada pecah-pecah kayak tanah musim kemarau.
Saya kalau musim panas kakinya suka pecah tuh, kayak beling aja ya. Nah ini, kemudian Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini simpanan untuk orang-orang Muslim, untuk orang-orang yang beriman. Ya Bu, simpanan kapan? Nanti di akhirat